Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ada 9 sub-level yang terlibat dalam perjalanan dari level penghancur ke level Godmid, dan mereka melibatkan 9 kelurusan pada jantung Dao. Ketika harus melewati celah dari level Chaos God ke level tanpa kematian, harus ada 9 sub-level tambahan. Dan masing-masing jelas akan lebih sulit dari sebelumnya. Jika bukan itu masalahnya, lalu mempertimbangkan seberapa umum para patriark Dewa Kekacauan berada di dunia abadi peringkat ke-30 dan lebih tinggi, kenapa tidak ada orang di sini yang telah mencapai tahta tanpa kematian? Ada dunia abadi sebanyak pasir abadi di alam semesta, dan di antara mereka, ada banyak yang berada di peringkat 33. Selama waktunya di Liga Pertahanan Dao, dia telah bertanya-tanya dan memastikan bahwa ada banyak dewa kekacauan di sana. Namun, tidak ada contoh siapapun yang mencapai tingkat kuno Legiun Dewa. Faktanya, bahkan tidak ada satu dewa kecil pun. Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan adalah bahwa mencapai tahta tanpa kematian itu sangat sulit. Apakah itu tidak mungkin secara umum atau apakah itu batasan era saat ini? Apakah era ini tidak mampu menghasilkan dewa nyata? Jika kamu mengatakannya seperti itu, kata Yangki kepada Nona Muda Green Blaze, kurasa aku tidak punya harapan untuk mendapatkan benih Dewa Dao. Namun, saat ini, Yangki belum siap untuk menyerah pada gagasan itu. Dia masih punya waktu 1 bulan untuk bekerja, dan jika dia hanya berlatih kultivasi normal, dia tidak akan mencapai level Godmid selama waktu itu. Tetapi jika dia bisa mendapatkan sejumlah besar benih Dewa Dao, itu mungkin cerita yang berbeda. Aku punya ide, kata Nona Muda Green Blaze. Aku pernah mendengar bahwa pohon dewa hidup selamanya terletak di dalam puing-puing kekacauan purba kuno, dikelilingi oleh banyak dewa. Itu adalah lokasi yang sangat berbahaya. Ujian biasanya melibatkan pergi ke ladang puing-puing primal chaos, mendekati pohon, dan memetik 1 biji. Pohon dewa selamanya yang hidup adalah pohon dewa yang muncul secara alami, ditanam di masa lalu oleh beberapa makhluk yang maha kuasa. Tuanku, jika Anda bisa mendekati pohon itu, mungkin Anda bisa membuka rahasianya. Mungkin pohon itu sendiri bisa mendorong Anda ke level Godmid. Satu-satunya downside adalah bahwa, dari miliaran jenius yang mengikuti ujian setiap tahun, hanya sedikit yang mendekati pohon dewa hidup selamanya. Dan kebanyakan dari mereka yang gagal mencapai pohon mati. Yang mengatakan, Tuanku, meskipun Anda hanya seorang Dao Demolisher, Anda masih sekuat dewa tak terukur. Saya tidak berpikir Anda seharusnya mendapat masalah. Jadi begitulah, kata Yangki. Dia mengangguk. Baiklah, aku akan pergi memeriksa semuanya. Aku penasaran melihat pohon ini. Dan Anda tidak pernah tahu, mungkin saya bisa mendapatkan sebagian dari esensinya. Jika saya bisa membuka rahasia bagaimana menghasilkan benih Dewa Dao, mungkin saya bisa mencapai tingkat Godmid. Silakan dan buat pengaturannya. Iya Pak, kata Nona Muda Green Blaze, berbalik untuk pergi. Tunggu, kata Yangki. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kepalanya dan mengirim energi sejati ke dalam dirinya. Kau telah melayaniku dengan baik sejauh ini, jadi aku akan lalai jika tidak menghadiahimu. Ambil beberapa energi sejati anima destiny saya. Itu dapat meniadakan efek energi sejati yang heterogen, memperkuat keilahian Anda yang baru lahir, dan memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan dewa-dewa neraka. Dengan itu, Anda dapat menggabungkan seni energi kelas dewa Anda ke efek yang jauh lebih besar. Sederhanakan kompleksnya, dan ubah menjadi Dao yang hebat. RUUMBLE. Nona Muda Green Blaze merasakan gemuruh seolah-olah guntur mengalir melalui dirinya, serta dentuman musik abadi. Tak lama, dia mulai bersinar dengan lampu hijau saat berbagai seni energi kelas dewanya menyatu, membuatnya lebih kuat dan mendorongnya ke ambang terobosan lain. Terima kasih banyak, Tuanku. Katanya, berlutut dan mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa, dengan bantuan ini, dia akan segera memiliki posisi yang lebih tinggi di klan hijau. Saudaraku pedagang hijau, yang berserk, akan segera keluar dari pengasingan. Saya tidak akan terkejut jika dia berencana untuk mengikuti ujian juga. Silakan taklukkan dia saat dia keluar. Kemudian dia bisa mendekati Tuan Muda Daun dan menusukkan pisau jauh ke punggungnya. Jika dia tidak membunuhnya, setidaknya dia bisa menyakitinya. Itulah yang saya pikirkan, kata Yangki, secercah cahaya melintas di matanya. Aku ingin Liv Dao Denir ini mati. Sekali dan untuk semua. Dia melambaikan tangannya, dan tas harta karun ajaib terbang ke Nona Muda Green Blaze.
Itu penuh dengan tablet obat yang dapat Anda gunakan untuk lebih jauh meniadakan energi sejati yang heterogen. Jual apapun yang tidak Anda butuhkan, karena sangat berharga. Investasikan keuntungan dalam harta magis untuk digunakan sebagai suap. Akhirnya, saya berencana memberi Anda kendali atas klan hijau, dan mungkin bahkan lebih. Ya, tuanku, Anda sudah memikirkan segalanya. Dia berlutut. Semoga Anda, dengan kekuatan Anda, mengendalikan semua dunia abadi, dan akhirnya, masa lalu dan masa depan juga. Dia bergegas keluar, lalu kembali beberapa jam kemudian. Tuanku, aku sudah mengurus semuanya. Anda sekarang adalah seorang jenius muda dari klan hijau. Harap sembunyikan jejak harta magis yang tidak biasa, jimat, dan barang-barang lain yang mungkin Anda miliki. Dan pastikan untuk mengendalikan fluktuasi kehendak ilahi yang aneh. Anda akan diperiksa sebelum memulai ujian, dan kami tidak ingin identitas asli Anda terungkap. Dilarang menerima bantuan dari orang tua manapun selama ujian. Itu akan dianggap curang. Yang Qi berasumsi itu akan menjadi aturannya. Meskipun itu adalah ujian untuk penghancur Dao, masih ada banyak peserta dan itu adalah ujian yang sangat berbahaya. Seharusnya, sebagian besar peserta akan menemui ajal mereka. Hanya sifat spektakuler dari hadiah yang diperebutkan yang mendorong begitu banyak orang jenius untuk mempertaruhkan hidup mereka dengan bergabung. Jika orang tua membantu seseorang misalnya dengan memperkuat mereka dengan dewa kedua yang baru lahir, atau memberi mereka beberapa jimat itu akan membuat ujian menjadi tidak adil. Karena itu, aturan ketat dibuat untuk menghindari masalah seperti itu. Di surga Tusita, bahkan 1 miliar orang jenius hanyalah setetes air di lautan. Misalnya, klan hijau saja memiliki triliunan anggota. Dan surga Tusita memiliki triliunan kota seperti milik mereka. Yang Qi bangkit dan mengikuti nona muda Green Blaze dari kamar tidurnya ke portal teleportasi, yang membawa mereka pergi ke lapangan umum yang sangat besar. Ada banyak tim orang yang berbaris di seluruh alun-alun, kebanyakan dari mereka berkelompok ribuan. Mereka semua adalah anggota klan hijau yang sedang bersiap untuk mengikuti ujian. Ini adalah orang-orang yang menghadapi kesulitan mencapai tingkat Godmid dan membutuhkan semacam keberuntungan untuk membuat kemajuan. Keputusasaan adalah faktor kunci lain yang mendorong para jenius untuk berpartisipasi dalam ujian mematikan. Salah satu tetua klan hijau berada di depan alun-alun, menawarkan saran dan informasi. Kamu adalah yang terbaik di klan hijau kami. Tetapi jika Anda benar-benar ingin naik di atas kerumunan, Anda harus mencapai level Godmid. Penatua itu tersenyum tipis. Saya tahu kalian semua berani mengikuti ujian ini. Sayangnya, sebagian besar dari Anda akan mati selama proses tersebut. Mungkin tidak ada dari kalian yang akan kembali. Tapi jika Anda beruntung, Anda akan keluar di atas. Kekuatan dalam biji Dewa Dao luar biasa. Mereka memiliki dewa virtual yang pasti dapat Anda gunakan untuk menjadi Godmites tanpa kesulitan. Mereka yang menolak untuk berpartisipasi dalam ujian, tetapi entah bagaimana masih mencapai level Godmid, sebenarnya membatasi potensi mereka sendiri. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Hanya dengan mengikuti ujian dan memperoleh benih Dewa Dao, kamu dapat benar-benar mencapai ketinggian tertinggi. Siapapun di antara kalian yang berhasil akan secara otomatis menjadi anak suci garis keturunan langsung dari klan hijau, posisi yang sangat tinggi. Dengung percakapan yang bersemangat menyapu alun-alun. Pergi. Tim mulai memasuki portal teleportasi, sebuah proses yang memakan waktu beberapa jam untuk diselesaikan. Tujuan mereka adalah alun-alun yang lebih besar, tempat yang cukup besar untuk menampung lautan. Di tengah alun-alun adalah gerbang primal chaos yang terus-menerus memancarkan energi kekacauan utama, serta aura jahat dan keji. WHOOOSH. Sekelompok anak muda berjalan keluar dari portal teleportasi ke alun-alun, dan tidak satu pun dari mereka adalah Godmid. Semuanya adalah penghancur Dao. Namun, setelah melihat sekeliling, Yang Qi tahu bahwa banyak dari mereka menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Beberapa pasti bisa membunuh dewa yang berinkarnasi atau dewa yang hancur. Mereka adalah orang-orang seperti dia sangat kuat, tetapi terjebak dan tidak dapat mencapai tingkat Godmid tanpa memperoleh benih Dewa Dao. Semakin kuat, semakin sulit untuk ditembus. Orang-orang seperti itu harus mengharapkan barang-barang khusus atau keberuntungan, dan kadang-kadang itu membutuhkan pencarian seumur hidup. Satu hal yang pasti duduk-duduk tidak melakukan apa-apa bukanlah cara untuk berhasil. Sudah ada beberapa miliar orang di alun-alun, dan lebih banyak lagi yang datang setiap saat dari berbagai kota dan klan yang berbeda. Gemuruh. Sekelompok patriark muncul dan mengambil tempat di sekitar gerbang primal chaos. Mereka semua mengenakan pakaian ungu dan jelas merupakan patriark dewa tak terukur.
Salah satu dari mereka mengangkat suaranya dan berkata, ujian ini adalah hal biasa, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk menjelaskan semua peraturan. Masuk ke Primal Chaos Gateway, yang akan memindai Anda untuk memastikan Anda tidak memiliki kehendak ilahi yang tersembunyi pada Anda. Jika Anda melakukannya, maka maaf untuk mengatakan, Anda akan terbunuh seketika. Setelah dibersihkan, Anda akan menerima jimat Primal Chaos yang dapat Anda gunakan untuk mencari God Relic untuk pohon dewa hidup selamanya. Panjat pohon dan petik benih Dewa Dao, dan Anda akan dapat mencapai tingkat Godmit. Setelah itu, jimat akan secara otomatis memindahkan Anda ke tempat yang aman. Performa Anda di dalam akan tergantung pada keberuntungan dan keberuntungan Anda sendiri. Mulai, Patriark lain berkata dengan suara dingin. RIIIP. Seolah-olah pintu air telah dibuka saat sejumlah ahli jenius terbang berbondong-bondong menuju gerbang Primal Chaos. Kadang-kadang, jeritan kesakitan akan terdengar saat seseorang dicabik-cabik dengan darah. Ketika itu terjadi, para patriark akan tertawa muram. Itu adalah hukuman yang adil yang diterima orang bodoh. Mereka pikir mereka bisa membodohi gerbang Primal Chaos, tetapi bahkan para leluhur yang mendukung mereka tidak bisa melakukan itu. Gerbang Primal Chaos adalah item dewa kuno yang dapat melihat kebenaran apapun dan segalanya. Siapapun yang gerbangnya hancurkan akan dimusnahkan sampai ke jiwa dan tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Dan apapun patriark yang mendukung para penipu itu akan terluka parah oleh serangan balasan dari gerbang. Yang Qi mencatat kejadian ini dan mempertahankan kewaspadaan penuh saat ia menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah gerbang. Saat masuk, seberkas cahaya terang melewatinya yang berisi surat wasiat paling kuno. Itu menembus setiap serat otot, semua meridiannya, dan bahkan kedalaman lautan kesadarannya. Tapi orang macam apa yang Qi itu? Dia memiliki segel Legiun Dewa. Dia memiliki medali warisan Raja Immortal Slayer. Dia memiliki fragmen Cruiser of Civilization. Dan dia telah mengecilkan semua hal itu ke satu titik, yang kemudian tersembunyi di kedalaman alam semesta lain. Bahkan sihir spasial yang paling kuat pun tidak akan berdaya untuk mendeteksinya. Gerbang Primal Chaos memang mencari banyak alam semesta yang terhubung langsung ke Yang Qi, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya, cahaya menciptakan jimat kertas yang mendarat di tangannya, sebuah tiket yang bisa dia gunakan untuk menemukan, mendekati dan secara teoritis memanjat pohon dewa hidup selamanya. Tersenyum, Yang Qi mengambil jimat dan melewati gerbang. Para ahli mengalir selama 3 hari 3 malam, setelah itu pintu gerbang ditutup. Ketika itu terjadi, para patriark dewa tak terukur semuanya tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mengira begitu banyak orang akan berpartisipasi dalam ujian kali ini, bahkan ada beberapa yang memiliki beberapa dari 3.000 konstitusi unik. Ada yang beku, yang mage soul, dan yang berdarah. Mereka akan menjadi makanan yang sempurna untuk pohon dewa hidup selamanya. Betul sekali, semua jenius yang masuk ke sana adalah penghancur yang kuat yang bisa mengalahkan Godmites dalam pertempuran. Beberapa bahkan mungkin memiliki kekuatan dewa untuk membentuk tubuh dewa virtual. Tapi mereka tidak cukup kuat untuk menjadi Godmites sejati kecuali mereka mendapatkan benih Dewa Dao. Sayang sekali benih itu tidak mudah didapat. Tepat, meskipun banyak jenius muda yang mengikuti ujian ini, tidak banyak yang benar-benar mendapatkan benih Dewa Dao. Bahkan ada kalanya semua peserta ujian dimusnahkan. Yang tidak beruntung diserap oleh energi Paleo Chaos dan menjadi makanan untuk pohon dewa hidup selamanya, memastikan pohon itu tetap kuat dan sehat sepanjang waktu, dan akan terus menghasilkan benih untuk dipanen oleh rumah kekaisaran. Anak-anak muda bodoh ini berpikir bahwa ujian adalah kesempatan untuk dihargai oleh kekaisaran, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa tujuan sebenarnya adalah memberi makan pohon dewa hidup selamanya. Ini adalah pengaturan yang sempurna oleh dinasti Tusita. Orang-orang muda ini kemungkinan akan menjadi kekuatan yang mendominasi mereka sendiri, jadi membunuh mereka sekarang memastikan stabilitas dinasti. Sayang sekali Liv Dao Denir tidak terbunuh ketika dia berpartisipasi dalam ujian. Dia benar-benar mendapatkan salah satu benih Dewa Dao, yang menyebabkan kemajuan luar biasa di pihaknya. Sekarang kita memiliki sedikit kesempatan untuk membunuhnya. Aku ingin tahu bagaimana uji coba esensinya. Jika dia memperoleh warisan esensi, itu bisa berarti malapetaka bagi rumah kekaisaran. Saya tidak akan khawatir tentang itu. Bahkan jika dia mendapatkan warisan esensi, dia tidak akan mencapai tahta tanpa kematian. Pemerintahan surga Tusita masih akan berlangsung. Paling-paling, dia akan berakhir sebagai salah satu patriark teratas. Rumah kekaisaran kita masih akan memiliki kesempatan untuk melawan, dan bahkan mungkin membunuhnya dan mengambil takdirnya. Tepat.
Pohon dewa hidup selamanya telah menghabiskan takdir beberapa jenius dalam beberapa tahun terakhir, dan akan segera mengalami transformasi. Aura Primal Chaos di sini sangat kuat, pikir Yang Qi setelah melewati gerbang Primal Chaos. Visinya berenang, dan semuanya menjadi kabur abu-abu di mana matahari, bulan, dan bintang berputar liar. Semuanya kacau balau, dan terasa sangat berbahaya. Dia mengirim kehendak ilahinya, hanya untuk menemukan dirinya diblokir oleh semacam kekacauan utama. Biasanya, kehendak ilahinya dapat menembus banyak dunia abadi, tetapi sekarang jangkauannya terbatas pada apa yang tampak seperti hanya beberapa puluh meter. Menggigil, dia berpikir, apa yang terjadi di sini, tempat ini tampaknya besar. Bagaimana saya bisa menemukan pohon dewa hidup selamanya? Wah. Setelah mengambil hanya beberapa langkah, dia mendengar tangisan menusuk yang menyerupai bayi dan burung gagak pada saat yang bersamaan. Dia merasakan bunyi gedebuk dari belakangnya, dan berputar untuk menemukan seekor ular kecil menggerogoti energi Empyrean defensifnya. Perisai energi Empyrean biasanya tidak bisa ditembus, tetapi racun dari ular kecil itu perlahan menembusnya menuju Yang Qi. Seorang bayi ular tua-tua kekacauan, meskipun Yang Qi awalnya terkejut, dia dengan cepat pulih. Menjangkau, dia meraih ular itu dan memanfaatkan kekuatan jimat Raja Surga Devourer, mengirimkan aliran energi sejati ke dalamnya. Oh, ular tua-tua kekacauan bayi meledak, dan dia dengan cepat menyerap sisa-sisanya. Dia dengan cepat mengasimilasi racunnya untuk mencegahnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ular kecil itu sangat berbisa, cukup untuk dengan mudah membunuh siapapun di bawah tingkat Gatmit divisi ke-7. Bahkan energi Empyrean defensif tidak akan banyak membantu, karena racun ular dapat dengan cepat mengikisnya. Dan begitu racun itu menyentuh energi sejati seseorang, kematian adalah satu-satunya akhir segalanya. Untungnya, Yang Qi memiliki beberapa jimat Raja Surga Devourer, jadi situasinya bahkan bukan ancaman. Binatang buas yang ditemukan dalam kekacauan utama sangat menakutkan, dan hanya makhluk yang asli dari kekacauan utama itu sendiri yang dapat bertahan hidup di sana. Bahkan cacing terkecil pun bisa berakibat fatal bagi penyusup. Jelas, menjelajahi kekacauan utama dari dunia abadi peringkat 33 adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Itu hampir seperti manusia tak bersenjata yang menjelajah ke hutan pegunungan iblis-iblis. Tidak heran korban begitu tinggi, pikir Yang Qi, menggelengkan kepalanya. Seekor ular tua Primal Chaos kecil yang menggigit Dewa Nirvanik divisi ke-5 pasti akan membunuh mereka, apalagi Dao Demolisher tahap ke-9. Yang Qi tiba-tiba mendengar teriakan datang dari depan. Mereka tampak seperti mereka hanya sekitar 3000 meter di depan, jadi dia terbang ke dalam gerakan, menjaga energi sejatinya berkumpul erat di sekelilingnya untuk memastikan bahwa tidak ada binatang buas yang bisa menyakitinya. Tak lama, dia mencapai sumber teriakan. Sekelompok pria dan wanita muda tergeletak di tanah, diselimuti kawanan serangga berbisa. Serangga ini berbeda dari jenis makhluk yang akan ditemukan di dunia abadi. Mereka seukuran ibu jari, dan berdenyut dengan energi kekacauan utama. Pada saat yang sama, mereka sangat kuat, dan bahkan kepakan sayap mereka akan mengirimkan awan racun. Itu adalah tungau kekacauan primordial. Yang Qi bergumam. Dia ingat pernah membaca tentang tungau kekacauan primordial sebelumnya, dan tahu bahwa mereka memakan energi abadi dari makhluk abadi. Begitu mereka menggigit seseorang, mereka tidak akan pernah melepaskannya, dan sangat sulit untuk disingkirkan. Begitu Yang Qi mendarat di dekatnya, tungau kekacauan primordial bisa merasakan energi abadi dan awan dari mereka terbang ke arahnya. Membanting energi Empyrean defensifnya, mereka mulai memakan jalan masuk mereka, seolah-olah mereka dirancang khusus untuk tujuan itu. Mencari mati, perisai energi Empyreannya tiba-tiba mulai beriak seperti penggiling daging, langsung menghancurkan hama berbisa. Kemudian dia melambaikan tangannya, mengirimkan api yang membakar sisa-sisa mereka menjadi abu. Adapun pria dan wanita muda, dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Mereka sudah mati, dan jiwa serta tubuh mereka dengan cepat dilahap oleh tanah kekacauan itu sendiri. Sepertinya itulah nasib siapapun yang mati, dimakan oleh tanah itu sendiri. Bahkan siapapun yang terluka atau melemah, lalu duduk di tanah, mungkin tersedot ke dalam. Apa masalahnya dengan tanah, dia pikir. Dia memotong tangannya, setajam pedang paling tajam, dan itu memotong alur besar di tanah. Di dalam, dia melihat jaringan akar kompleks yang tampak seperti tentakel iblis yang menyedot mayat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, pikirnya, firasat buruk muncul dalam dirinya. Roda takdir berputar di atas kepalanya dan dia melihat beberapa aliran takdir yang kuat diseret ke bawah tanah. Bahkan takdir itu sendiri sedang dilahap.
Takdir adalah hal yang paling ilusif dan misterius. Biasanya, ketika seseorang meninggal, takdirnya akan memudar begitu saja dan menjadi bagian dari langit dan bumi lagi. Yang Qi telah melihat dan mengalami banyak hal dalam hidup, tetapi dia tidak menemukan banyak hal yang dapat melahap takdir. Salah satu dari sedikit yang dia tahu adalah medali warisan Raja Immortal Slayer. Takdir adalah salah satu aspek paling mendasar dari seseorang. Faktanya, bahkan jiwa, daging, atau darah seseorang tidak dapat dianggap penting bahkan sepersejuta. Biasanya, orang yang datang untuk mendapatkan beberapa medali warisan Raja Pembunuh Abadi akan memiliki takdir yang kuat. Tetapi setelah memperoleh medali warisan, kekuatan misterius akan mulai melahap takdir mereka, dan mereka akhirnya akan mati. Dan tujuan akhirnya adalah untuk membangun kekuatan yang cukup untuk membangkitkan Raja Immortal Slayer sendiri. Apa yang dia lihat di sini di depannya mengingatkannya pada banyak medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Dengan kata lain, apa yang disebut ujian, yang memungkinkan para jenius dengan takdir yang kuat di surga Tusita memiliki kesempatan untuk mendapatkan benih Dewa Dao dan mencapai tingkat Godmit, sebenarnya adalah plot besar. Nasib para jenius ini dilahap oleh tanah di sekitar mereka. Jelas ada lebih banyak ujian ini daripada yang terlihat, dan itu menyebabkan senyum dingin muncul di wajah Yang Qi. Skema yang cerdas. Untung aku tidak benar-benar di sini untuk ujian, melainkan untuk menyelidiki rahasia pohon dewa hidup selamanya, dan mungkin mendapatkan esensinya. Jika pohon dewa hidup selamanya ini telah menyerap takdir selama bertahun-tahun, itu tidak mungkin lebih baik. Berapa banyak jenius yang diserapnya triliunan puluhan triliun ratusan triliun kuadriliun jika saya mengambil semua itu, level apa yang bisa saya capai ini tak terbayangkan. Yang Qi menyadari lebih dari sebelumnya bahwa dia perlu menemukan pohon dewa hidup selamanya dan melihat rahasia apa yang ada di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, dia melanjutkan melalui kekacauan utama. Sebelum dia bisa melangkah terlalu jauh, seseorang berteriak, "Tunggu sebentar, tolong." Sekelompok 8 pria dan wanita muda melangkah keluar ke tempat terbuka, yang semuanya memegang bayi ular tua kekacauan, yang perlahan-lahan terbakar saat mereka berasimilasi dan berubah menjadi energi sejati. Itu adalah kelompok peserta ujian lainnya. Yang Qi tahu bahwa mereka kuat itu saja sudah jelas dari fakta bahwa mereka telah membunuh ular tua-tua kekacauan. Mereka semua sekuat Godmites divisi keempat atau kelima, dan tentu saja, semua penghancur Dao dengan 9 garis keturunan. Apa yang kalian inginkan? Yang Qi berkata, menghentikan langkahnya. Oh, tidak ada, kata salah satu pemuda, berjalan ke depan untuk menghalangi jalan Yang Qi. Kami melihatmu melenyapkan tungau kekacauan primordial itu, jadi kau jelas jenius. Ingin bergabung dengan kami ada kekuatan dalam jumlah. Seperti yang Anda tahu, tingkat kelangsungan hidup untuk ujian ini sangat rendah. Tapi ini adalah kesempatan besar untuk menjadi lebih kuat, dan faktanya, mungkin satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk menjadi Godmites. Seseorang sekuat Anda bisa mendapat banyak manfaat dengan bekerja bersama kami. Maaf, tidak tertarik, kata Yang Qi, memprovokasi ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah pemuda itu. Yang Qi memiliki banyak rahasia untuk disimpan, dan jika dia bergabung dengan grup ini, akan sulit untuk tidak menonjolkan diri, bahkan jika itu membantunya menemukan pohon dewa hidup selamanya lebih cepat. Apa empedu? Kata seorang wanita muda sambil melangkah maju. Apakah kamu benar-benar akan menolak tawaran kami? Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari itu? Kami akan memperbudak Anda dan menggunakan Anda sebagai perisai daging. Pikirkan ini. Kami terkesan dengan kemampuan Anda dan akan senang jika Anda bersama kami saat kami menjelajah. Tetapi jika Anda menolak untuk melakukan hal-hal dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Dan dalam hal ini, jangan salahkan kami atas apa yang terjadi. Saat ini, Anda memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah menjadi pramuka kami. Yang kedua adalah menolak, ditangkap, dan dipaksa menjadi pengintai kita. Itu pilihanmu. Ah, benarkah? Yang Qi berkata dengan dingin. Kurasa kalian semua ingin mati, kan? Baik, saya akan mengakomodasi Anda. Lihat dan pelajari betapa bodohnya mengancamku. Suara mendesing. Dia tiba-tiba menghilang, dan sesaat kemudian sebuah lubang berdarah muncul di wajah wanita muda itu. Kemudian kepalanya meledak dan takdirnya melayang ke tangan Yang Qi. Namun, pada saat yang sama, tanah sepertinya merasakan kematiannya, dan itu bergetar, mengirimkan gaya gravitasi besar-besaran untuk mencoba merebut takdir dari genggaman Yang Qi. Sempurna, pikir Yang Qi. Aku akan membunuh orang-orang ini dan menggunakan takdir mereka sebagai umpan untuk mengetahui bagaimana tepatnya pohon dewa hidup selamanya bekerja.
Dia membunuh Lingxi, menyerang, kelilingi dia. Sambil melolong, anggota kelompok yang masih hidup berputar-putar untuk membuat formasi mantra. Teladan Dao pukulan fatal. Seorang patriark Dao muncul di kedalaman formasi, menjangkau secara agresif ke arah Yang Qi. Yang Qi hampir tidak melihatnya. Dia menyerang dengan tangan satu dewa, meraih Dao patriark, dan menghancurkannya menjadi bubuk energi vital. A3. Sekelompok anak muda semuanya berteriak dan batuk darah saat serangan balik dari serangan mereka yang gagal menghantam mereka. Sejumlah senjata tiba-tiba muncul di belakang Yang Qi, yang mengulurkan tangan dan meraih semua lawannya. Tangannya mengepal dan meledak menjadi bubuk. Gelombang takdir muncul yang awalnya mulai jatuh ke tanah. Tapi kemudian roda takdir Yang Qi muncul di atas kepalanya dan mulai menyeret takdir kembali ke arahnya. 7 aliran takdir semuanya berlomba-lomba satu sama lain dalam hal kemewahan dan keindahan. Tentu saja, orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Tapi Yang Qi bisa. Suara mendesing. Pada titik tertentu, tanah tidak dapat menahan kekuatan dan terbelah, memungkinkan seluruh akar seperti tentakel menembak ke arah Yang Qi. Ketika Yang Qi mengambil nasib murid-murid itu, tanah bereaksi keras, mengirimkan akar seperti ular yang meledak dengan niat membunuh dan berdenyut dengan keinginan jahat ketika mereka mencoba untuk membungkusnya dan menyerang jiwanya. Seketika, Yang Qi merasa seperti berada di neraka tanpa batas, dikelilingi oleh pegunungan mayat dan lautan darah, dengan pasukan Asura bertarung dengan cara mematikan di mana-mana. Sayangnya, meskipun wasiat itu bisa dengan mudah menangani kebanyakan orang, itu sama sekali tidak efektif saat melawan Yang Qi. Dia benar-benar seperti penguasa neraka, jadi mengapa dia mungkin takut pada gunung mayat dan lautan darah? Desir, sebuah nimbus pedang melintas, dan salah satu akarnya jatuh ke tanah dan mencoba menggali ke tempat yang aman. Kamu tidak akan kemana-mana, geram Yang Qi, melambaikan tangannya. Energi vital primal chaos di area itu tiba-tiba menghilang, memungkinkan dia untuk menjangkau dan meraih akarnya. Itu mengeluarkan jeritan yang menusuk, menyebabkan denyut kekuatan mengalir dari jarak tertentu seolah-olah untuk meraih akarnya. Saat kekuatan mengalir ke akarnya, itu berubah. Kepala yang tampak ganas tumbuh dari ujung yang terputus, membuatnya terlihat seperti semacam naga iblis purba. Sambil menggeram, ia menerjang Yang Qi dengan rahang patah. Yang Qi hanya meremasnya di tangannya dan menghancurkan benda itu. Kemudian dia memanggil Flame of Hope untuk membakarnya menjadi abu. Sebagai tanggapan, raungan kemarahan bisa terdengar lebih dalam di dalam kekacauan utama di depan. Krik, retakan. Tiba-tiba, akar yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu melilit kaki Yang Qi dan mulai menyeretnya ke bawah. Jadi itulah yang terjadi. Dia sekarang menyadari apa yang sedang terjadi. Pohon dewa selamanya hidup akan mencoba membunuh setiap jenius yang mendekatinya dan menyerap takdir mereka sebagai bahan bakar untuk benih dewa Dao, yang kemudian akan dipanen oleh dinasti Tusita. Rupanya, miliaran jenius akan berpartisipasi dalam ujian, tetapi hanya sedikit yang akan mendapatkan benih dewa Dao sementara sisanya dibantai. Bahkan, terkadang seluruh kelompok dibantai. Sepertinya usaha yang sangat menguntungkan bagi mereka yang menjalankannya. Selanjutnya, Yang Qi merasa bahwa pohon dewa hidup selamanya lebih dari sekadar pabrik untuk memproduksi benih dewa Dao. Itu mungkin memiliki tujuan atau fungsi lain. Untuk membantai begitu banyak jenius dan mengambil takdir dan basis kultivasi mereka sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh medali warisan Raja Pembunuh Abadi. Tujuan dari medali itu adalah untuk membangkitkan Raja Pembunuh Abadi, sebuah tugas yang akan membutuhkan banyak takdir. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, Yang Qi mengirimkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk memutuskan semua akar seperti tentakel, lalu terbang menjauh dari jangkauan mereka. Rupanya, akar menyadari betapa berbahayanya dia, karena bukannya mengejarnya, mereka menyusut kembali ke tanah. Dia terbang sedikit sebelum mendarat kembali di tanah. Pasti ada entitas kuno di surga Tusita yang menggunakan pohon dewa hidup selamanya untuk mengumpulkan takdir dengan harapan mencapai kenaikan dewa. Hanya tahta tanpa kematian yang membutuhkan takdir sebanyak itu. Yang Qi telah lama menyadari bahwa tingkat seni energi, Life Seizing, Legendaris, Great Sage, Demi Immortal, Demolishing, Godmid semuanya pada dasarnya sama sejauh menyangkut Dao surga. Semua orang seperti itu seperti pion di papan permainan. Hanya tahta tanpa kematian yang benar-benar penting. Itu adalah tingkat di mana seseorang lolos dari kendali Dao surga. Sekarang saya benar-benar ingin melihat apa sebenarnya pohon dewa hidup selamanya ini. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar bisa mencari tahu apa yang ada di baliknya. Mungkin saya bisa merebut sumber daya yang telah mereka timbun untuk kenaikan dewa. Mengaburkan gerakan,
Yang Qi menggunakan sistem hyperdrive di Cruiser of Civilization untuk menembus kekacauan utama dengan cara yang membuatnya hampir sepenuhnya tidak terdeteksi. Sepanjang jalan, dia melihat para jenius muda dicabik-cabik oleh berbagai makhluk. Dan dengan mata tuannya, dia bisa melihat aliran takdir yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke akar-akar di tanah dan menuju ke suatu lokasi pusat. Dengan cara inilah dia mendapat gambaran umum tentang di mana pohon itu berada. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menyadari bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk mengikuti ujian ini. Saat dia terbang lebih dalam ke kekacauan utama, dia melihat rok besar, elang, naga, dan binatang buas menakutkan lainnya. Dan tidak ada satupun jenius yang mengikuti ujian membuat kemajuan dalam melawan mereka. Gemuruh. Dia merasakan beberapa fluktuasi energi vital yang luar biasa di depan dan segera melihat sekelompok orang melawan harimau raksasa bersayap 9. Itu adalah makhluk perkasa yang mengingatkan pada salah satu dari 71 saudara Raja Immortal Slayer, seorang individu bernama Raja Gatmit yang telah memulai jalur kultivasinya sebagai harimau bersayap 9. Kelompok itu bertarung dengan baik, memberikan pukulan demi pukulan pada harimau. Akhirnya, seorang wanita muda melompat keluar dari kelompok dan menikam tepat di jantung harimau, menyebabkan harimau itu jatuh ke tanah. Pohon dewa hidup selamanya ada di depan, katanya. Kita akan segera lulus ujian, dapatkan benih dewa Dao itu, dan capai level Gatmit. Salah satu temannya mendengus dingin. Mereka mengatakan bahwa gerbang Primal Chaos dapat mengidentifikasi segala macam kehendak ilahi yang melanggar hukum. Tapi itu tidak bisa melakukan apa-apa atas kehendak Tuan Muda Daun. Tidak hanya kita akan mendapatkan banyak benih dewa Dao untuk sekte pembunuh abadi, kita juga akan mencapai puncak pohon dan mengambil harta karun dewa itu. Dinasti Tusita mencoba menyembunyikan kebenaran dari Tuan Muda Daun, tetapi mereka gagal. Dia menemukan bahwa tujuan sebenarnya dari ujian ini adalah untuk membunuh para jenius dan mengambil takdir mereka. Setelah cukup waktu berlalu, kekuatan dewa dalam takdir itu akan berubah menjadi dewa sejati. Tepat, Kaisar Tusita menginginkan keilahian sejati itu untuk mencapai tahta tanpa kematian dan menjadi dewa. Dia akan menakutkan sebagai dewa, tetapi sayangnya untuknya kami menemukan plotnya. Majulah, para leluhur. Tiba-tiba, cahaya berkilauan muncul pada segelintir individu ini, yang terpecah menjadi kelompok yang lebih besar, yang semuanya adalah anggota dari 72 patriark yang termasuk Tuan Muda Daun. Ada total 36 dari mereka. Dari apa yang Qi bisa katakan, mereka semua adalah dewa tak terukur, orang-orang yang begitu kuat sehingga mereka bisa dengan mudah membantai binatang buas di tempat ini. Salah satu patriark muda mendengus dingin. Tuan Muda Daun benar-benar datang dengan rencana sempurna untuk berurusan dengan orang-orang tua ini dan skema mereka untuk mengorbankan jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan kekuatan. Saya bertanya-tanya apakah keilahian sejati itu sudah mulai berbentuk buah. Bagaimana itu bisa terjadi secepat itu, kata salah satu patriark muda. Kemahadewaan tidak terbentuk begitu saja dalam sekejap. Tapi kita masih bisa mengambil dewa pembuatan bir untuk diberikan kepada Tuan Muda Daun. Ketika dia menjadi dewa sejati, dia bisa mengendalikan esensi surga Tusita dan menjadi penguasa tertingginya. Kemudian, dalam keagungannya, dia bisa melahap dunia abadi lainnya yang tak terhitung jumlahnya, mengalahkan dunia masa depan, dan menjadi sosok yang paling tak terkalahkan di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan tentu saja, dia akan memastikan kita semua mencapai kenaikan dewa juga. Itu rencana yang bagus. Mari berharap semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Jangan khawatir, tentu saja itu akan terjadi. Tuan Muda Daun sudah mengendalikan sebagian dari esensi surga Tusita. Dia sudah bisa menumbangkan beberapa pekerjaan surgawi, begitulah cara dia menyelinap kita melewati gerbang kekacauan utama. Ayo, kita lanjutkan. Kita harus berjuang menuju pohon dewa hidup selamanya dan memanen benih itu. Dinasti Tusita yang tidak berguna telah terbukti menjadi musuh sekte pembunuh abadi, dan Tuan Muda Daun telah lama memutuskan untuk memusnahkan mereka. Sayangnya, mereka masih memiliki banyak orang tua yang bekerja dengan mereka, dan jika mereka bekerja bersama, mereka terlalu kuat. Melanjutkan percakapan mereka, mereka terbang ke arah pohon. Qi tertawa. Anda dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, lalu menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Betapa benarnya perkataan itu. Di sini saya bertanya-tanya tentang rahasia pohon dewa hidup selamanya, hanya agar orang-orang bodoh ini menjelaskan semuanya. Jadi mereka ingin memanen buah dari pohonnya. Kurasa aku harus mengalahkan mereka sampai habis. Aku bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Bagaimanapun, saya harus mendapatkan keilahian sejati itu. Ini mungkin tidak akan cukup untuk mendorong saya ke kenaikan dewa,
tetapi itu akan membantu saya maju melalui tingkat Godmit. Yang kita tahu bahwa level Godmit tidak akan mudah. Setelah terobosan awal, seseorang menjadi Dewa Pelihat Divisi pertama, kemudian Dewa Temperet Divisi kedua, kemudian Dewa Inkarnasi Divisi ketiga. Dan setiap terobosan lebih sulit daripada yang sebelumnya, tetapi keilahian sejati akan sangat membantu. Ikuti mereka, Yang Qi berkata kepada penjelajah peradaban, yang segera mengikuti perintahnya. Tak lama kemudian, sesosok bayangan besar terbentuk di depan. Itu adalah pohon yang sangat besar, hanya dengan melihatnya saja sudah merupakan kejutan besar bagi Yang Qi. Itu memiliki batang besar, dengan akar yang menyebar jauh dan lebar dan daun yang berkilauan seperti bintang, yang memiliki langitnya sendiri. Rupanya, mereka adalah planet yang sedang tumbuh. The Life Forever God Tree adalah satu pohon yang berisi dunia dan alam eksistensi yang tampaknya tak berujung. Itu benar-benar memiliki planet yang tumbuh di atasnya, dan ketika Yang Qi melihat dari dekat, dia melihat bahwa mereka berkembang dengan peradaban. Bukan peradaban Dao abadi, melainkan jenis yang ada di dunia fana. Ada seniman bela diri, dinasti kekaisaran, dan sejenisnya, dengan orang-orang yang hidup dan mati terus-menerus dan generasi datang dan pergi tanpa akhir. Hal ini ajaib, Yang Qi berpikir, menghela nafas. Apa sebenarnya itu beberapa ciptaan legiun para dewa menakjubkan? Daun-daun itu penuh dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga bahkan aku tidak bisa menggunakannya atau menyerapnya. Namun, di tengah-tengah daun ada buah-buahan. Dan itulah yang harus saya dapatkan. Benar saja, di dalam lautan daun pohon ada buah yang tak terhitung jumlahnya yang berkali-kali lebih besar dari planet dari dunia fana. Dan mereka berlimpah dengan kekuatan dewa dan takdir. Lebih jauh lagi, dalam uap air yang mengelilingi mereka ada formasi mantra mematikan yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi mereka. Apapun, saya hanya akan mencoba memetik beberapa buah dan melihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, 36 patriark muda sudah terbang menuju pohon untuk mulai memanen biji Dewa Dao. Buah-buahan besar itu, yang merupakan benih Dewa Dao, lebih dari cukup untuk mendorong Dao Demolisher tahap ke-9 ke tingkat Godmit. Faktanya, kebanyakan orang biasa jenis yang tidak dianggap jenius sebenarnya tidak akan bisa menyerap kekuatan dewa tanpa meledak sampai mati. Bahkan ketika 36 patriark mendekat, sebuah suara kuno berbicara dari dalam pohon. Kehendak ilahi sesat, kalian tidak memiliki jimat kekacauan utama. Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan benih Dewa Dao. Beraninya kau datang ke sini. Bersiaplah untuk dimusnahkan. Cahaya menyilaukan meletus dari pohon, diikuti oleh binatang buas ganas yang tak terhitung jumlahnya. Huff, The Life Forever God Tree tidak lebih dari sebuah alat. Beraninya dia mencoba menghentikan kita. Kami tidak memiliki jimat dari gerbang primal chaos terus. Kami di sini untuk mencuri benih Dewa Dao dan keilahian sejati yang sedang dibuat. Menyerang. 36 patriark berkumpul menjadi formasi ketat yang menyerupai roda besar dengan 36 segmen. Saat berguling ke depan, itu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Manusia bodoh. Keinginan pohon berteriak. Jenderal Dewa Kekacauan Primal, maju. Gemuruh. Sejumlah tokoh perkasa muncul. Beberapa memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Beberapa memiliki 4 kepala dan 8 lengan. Beberapa semuanya berlengan, dengan 1000 kepala dan 1000 mata. Mereka semua setidaknya adalah Dewa Nirvanik Divisi kelima, dan tanpa ragu-ragu mereka menerjang ke 36 patriark. Ledakan mulai terdengar saat para jenderal dewa meledak, namun tidak mati. Faktanya, mereka mengatur diri mereka sendiri ke dalam formasi yang menghancurkan semua kekacauan utama di sekitar mereka dari kekuatan pukulan mereka. Sementara itu, banyak daun di pohon dewa hidup selamanya dipelintir menjadi bentuk busur besar, dengan anak panah yang terbentuk dari kekacauan awal itu sendiri. Panah pembasmi iblis primal chaos. Bersamaan dengan suara itu, panah-panah itu terbang keluar dalam hujan es kehancuran ke roda 36 sisi. Luar biasa, pikir Yang Qi. Tanpa 36 patriark ini menerima beban serangan itu, aku ragu aku bisa menyelinap masuk dan mengambil benih Dewa Dao itu. Dia terkejut dengan apa yang mampu dilakukan oleh 36 patriark itu. Mereka pasti diberkati oleh kehendak daun Dao Denir, yang memiliki kendali parsial atas esensi surga Tusita. Sekarang Yang Qi memiliki gagasan yang lebih baik tentang kemampuan pohon itu, saatnya telah tiba untuk mengambil keuntungan dari krisis untuk keuntungan pribadi. Menjaga ke samping, dia menyelinap lebih dekat ke pohon, menuju ke salah satu buah besar yang merupakan benih Dewa Dao. Menggabungkan dengan jimat Raja Surga Devourer, ia berubah menjadi ular tua kekacauan primal. Mempertimbangkan bahwa dia memiliki aura kekacauan primal seperti binatang buas lain yang mengintai di pohon, dia tidak menemui perlawanan.
Retakan, membuka mulutnya lebar-lebar, dia menelan buah itu. Namun, pada saat yang sama persis ketika sesuatu seperti kekuatan lubang cacing meletus dari belakangnya. Sesuatu sedang mencoba untuk memindahkanku mengapa? Oh, benar, jimat primal chaos dirancang untuk mengeluarkan peserta ujian segera setelah mereka mendapatkan benih Dewa Dao. Itu pasti yang terjadi, tapi saya tidak ingin berhenti hanya dengan salah satu dari hal-hal ini. Menjadi rusak, dia menggeram, God Power lubang cacing hancur dan dia terus maju dalam bentuk ular tua kekacauan primal. Untuk saat ini, dia tidak mengkonsumsi biji Dewa Dao lagi, tetapi lebih fokus pada asimilasi yang baru saja dia ambil. Saat dia melakukannya, pulsa keilahian virtual mengalir ke jantung daunnya. Berderak, mengerang, dengan arus masuk yang tiba-tiba itu, buah daunnya yang tak bernasib tiba-tiba diperbaiki, kehilangan semua 5 kelurusan yang sebelumnya ada di sana. WHIZZZ. Tanpa peringatan apapun, Yang Qi jatuh ke level paling rendah dalam Dao Demolishing. Dia tidak mencapai terobosan, dia mengalami kemunduran. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pikir, memeriksa dirinya sendiri, dia menyadari bahwa meskipun tingkat kultivasinya memang turun, dia tidak tumbuh lebih lemah. Faktanya, dia setidaknya 30% lebih kuat daripada sebelumnya dengan 5 kelurusan. Jadi, itulah bagaimana itu. Biji Dao Dewa membuat hati Dao Anda lebih kuat, dan proses itu menutup kelurusan. Kebanyakan jenius biasa yang mengonsumsi salah satu dari biji Dao Dewa ini akan membuat jantung Dao mereka membengkak begitu cepat sehingga akan meledak, mendorong mereka langsung ke tingkat Gatmit. Tapi buah Daoku yang tak bernasib terlalu kuat. Menambahkan kelurusan tidak akan berhasil, jadi kurasa yang perlu kulakukan adalah mengonsumsi begitu banyak biji Dewa Dao hingga jantung Daoku meledak. Kalau tidak, saya bisa menghabiskan 1 juta tahun berlatih kultivasi dan tidak pernah menjadi Gatmit. Yang Qi sebenarnya merasa sedikit tertekan pada perkembangannya. Namun, dia melanjutkan usahanya untuk melahap biji Dewa Dao. Pindah ke yang kedua, dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengunyahnya, tapi yang kedua tidak semudah yang pertama untuk dimakan. Begitu dia mendekat, sejumlah binatang buas primal chaos terbang ke arahnya dan kehendak pohon dewa hidup selamanya bergema, manusia serakah. Anda sudah mengambil 1 benih Dewa Dao, jadi pergi dari sini. Jika tidak, aku akan menghukummu seberat-beratnya. Omong kosong, bentak Yang Qi. Tidak mungkin dia menyerah begitu saja sekarang. Membuka mulutnya lebih lebar, dia memanggil Strength of the Hell Crushing God Mammoth, menggabungkan God Power dari Mega Mammoth dengan kekuatan King Heaven Devourer. Dengan semua itu, dia melahap benih Dewa Dao. Saat dia melakukannya, kekuatan membanjiri dirinya, menuju langsung ke jantung daunnya, yang mulai berkembang dan tumbuh lebih kuat. Alih-alih mendapatkan lebih banyak kelurusan, itu tumbuh lebih besar dan lebih halus, tetapi pada saat yang sama begitu kuat sehingga sepertinya tidak mungkin patah. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah terus melahap biji Dewa Dao. Tak lama, dia telah mengkonsumsi lusinan dari mereka, dan buah daunnya yang tak bernasib sepenuhnya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, semakin besar buah Dao tak bernasibnya, semakin kuat rasanya. Lebih jauh lagi, adalah mungkin untuk melihat desain pada permukaannya yang menyerupai kutukan Vajra Buddha dengan ketangguhan yang luar biasa. Lagi, saya butuh lebih. Yang Qi meluncur di sekitar pohon besar dalam bentuk ular tua kekacauan primal, dan saat dia memakan biji Dewa Dao, kekuatan memenuhi setiap inci dirinya. Pada saat yang sama, partikel-partikel di dalam dirinya tampaknya menjadi lebih erat berhubungan dengan neraka. Faktanya, hampir seolah-olah partikel itu tidak akan berakhir sebagai God Mammoth, melainkan sebagai neraka kecil mereka sendiri. Partikel memiliki jalur transformasi. Kebangkitan awal melibatkan membuka kekuatan Mega Mammoth kuno. Setelah itu mereka menjadi Draco Mammoth, kemudian Proto Mammoth, dan akhirnya God Mammoth. Namun, setelah transformasi God Mammoth, ada transformasi lain di mana mereka menjadi neraka embrionik. Pada akhirnya, Yang Qi akan memiliki kekuatan neraka yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya. Dan dia bisa menggunakannya untuk terhubung ke inti neraka yang sebenarnya, sehingga melampaui Legiun Dewa dan menjadi inkarnasi dari penguasa yang berdaulat. Partikel dalam Yang Qi sudah menunjukkan tahap awal berubah menjadi neraka. Selanjutnya, ketika dia meluncurkan serangan terhadap musuh-musuhnya, itu akan seperti neraka yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan mereka, seperti benar-benar membawa neraka ke dunia manusia. Untuk mengubah partikel menjadi neraka, tidak hanya diperlukan penyerapan esensi neraka, tetapi juga kekuatan besar secara umum. Faktanya, itu membutuhkan tingkat kekuatan yang melampaui apapun yang pernah dialami Yang Qi di jalur kultivasinya. Segera,
dia bisa melahap biji Dewa Dao dengan mudah. Pada saat yang sama, di bawah, 36 patriark bertarung dengan cara yang begitu intens sehingga menarik hampir semua perhatian dari Yang Qi. Selain itu, benih Dewa Dao sebenarnya tidak akan banyak berguna bagi ke-36 itu, mengingat mereka sudah menjadi Godmit. Dan hanya orang aneh seperti Yang Qi yang bisa mengonsumsi begitu banyak tanpa jantung Dao-nya meledak karenanya. Gemuruh. Ketika 36 patriark melepaskan serangan yang semakin menghancurkan, pohon dewa hidup selamanya bergoyang maju mundur dan daun planet mulai berjamaah dewa. Ketika mereka melakukannya, planet-planet hancur, menyebabkan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Medali hukum sejati Tusita. 36 patriark memanggil harta magis yang sangat besar yang tampaknya membuka semacam lorong ruang waktu, yang kemudian menyemburkan aliran energi ungu. Pohon dewa hidup selamanya adalah kanker di surga Tusita. Salah satu patriark meraung. Sudah bertahun-tahun mengambil takdir murid muda, membangunnya untuk digunakan oleh para Vogis tua dari dinasti kekaisaran. Apakah mereka benar-benar berpikir mencapai tahta tanpa kematian akan begitu mudah? Tuan Muda Daun menggunakan kekuatan esensi tanpa batas untuk membuat medali hukum sejati Tusita. Cepat dan lepaskan kekuatannya. Energi ungu melesat, yang tidak lain adalah kehendak esensi surga Tusita. Saat ia bergegas melalui pohon, setiap binatang buas primal chaos yang ditemuinya meledak, melepaskan gelombang energi paleo chaos. Kesempatan yang sempurna, Yang Qi berpikir, menembak ke depan untuk melahap lebih banyak lagi biji Dewa Dao. Faktanya, dia mengambil begitu banyak sehingga dia bahkan tidak bisa mencernanya, tetapi malah melemparkannya ke dalam fragmen Cruiser of Civilization-nya. Kemudian, dia bisa memberikannya kepada ayah dan saudara laki-lakinya untuk membantu mereka mencapai level Godmit. Saat ini, mereka terlalu lemah untuk dianggap penting di Liga Pertahanan Dao. Beberapa jam berlalu, dan Yang Qi telah melahap beberapa ribu biji, sampai mencapai titik di mana dia tidak merasa sama sekali untuk mengambilnya. Dia benar-benar dipenuhi dengan kekuatan. Namun dia tahu bahwa setiap yang dia makan memberinya lebih banyak kekuatan dan menyebabkan buah daunnya yang tak bernasib tumbuh lebih keras. Pada saat yang sama, desain di permukaannya tumbuh lebih kompleks, ke titik di mana sepertinya benda itu tidak akan bisa dihancurkan bahkan oleh dewa. Oh, adapun 36 patriark, mereka terus menggunakan segala macam teknik yang tidak diketahui untuk membuat daun dan biji Dewa Dao pohon jatuh. Pusaran benih Dewa Dao yang memasuki Yang Qi menyebabkan banyak partikel protomamotnya meledak langsung ke neraka. Jika seorang Buddha atau Dewa Kekacauan dapat melihatnya sekarang, mereka akan melihatnya, bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai proyeksi neraka, kekuatan ganda yang dapat menghancurkan neraka dengan cara yang bahkan melampaui penguasa berdaulat kuno. Lagi pula, neraka biasanya bisa dihancurkan, tetapi tidak dihilangkan keberadaannya. Bagus sekali. Dengan kekuatan lebih dari 10.000 benih Dewa Dao, aku cukup kuat untuk membunuh dewa tak terukur divisi ke-7 dengan satu serangan tak bersenjata. Di masa lalu, jika Yang Qi ingin berurusan dengan dewa tak terukur, seperti Heaven Dancer, dia harus menjebak mereka di Cruiser of Civilization dan menggunakan kekuatan penuh dari God Legion Sel miliknya. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Dia tidak membutuhkan segel Legiun Dewa, penjelajah peradaban, medali warisan Raja Pembunuh Abadi, atau jimat Raja Pemakan Surga. Dia bisa menghancurkan seseorang seperti Heaven Dancer dengan kekuatannya sendiri. Dari situ, adalah mungkin untuk melihat berapa banyak kekuatan yang bisa datang dari melahap biji Dewa Dao. Yang Qi bahkan merasa bahwa jika dia terus memakannya, dia mungkin bisa mencapai level Godmit tanpa menghancurkan hati daunnya. Karena itu, dia melanjutkan pestanya, semakin kuat setiap saat. Namun, terlepas dari semua yang telah dia kumpulkan sejauh ini, dia tidak dapat membentuk keilahian sejati yang seharusnya ada di pohon itu. Untuk melakukan itu mungkin akan membutuhkan lebih dari 10 miliar benih Dewa Dao. Jika keilahian sejati itu jatuh ke tangan orang-orang tua yang saat ini menjadi demigod, mereka akan segera bisa menjadi dewa sejati. Dan jika Tuan Muda Daun mendapatkannya, hari-hari Yang Qi akan dihitung. Aku harus mendapatkan keilahian sejati itu. Jika saya melakukannya, saya tidak perlu menunggu situasi Sandpiper, Kerang, dan nelayan berkembang bersama Tuan Muda Daun dan Jenderal Saman. Saya bisa berdiri untuk mereka sebagai setara. Yang Qi terus bergerak secepat kilat, memakan satu demi satu benih Dewa Dao. Mustahil untuk mengatakan dengan tepat seberapa tinggi pohon dewa hidup selamanya. Tampaknya meregang tanpa henti. Namun, Yang Qi yakin akan satu hal, benih Dewa Dao di ketinggian pohon lebih besar dan dipenuhi dengan takdir dan kekuatan dewa yang lebih murni. Dan ada sesuatu yang sepertinya menghalangi jalannya ke level itu, seperti semacam hukum magis spasial.
Penjelajah peradaban. Aktifkan sistem hyperdrive. Dalam sekejap mata, Yang Qi menghilang ke flat verse dan mulai mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi, melahap lebih banyak benih Dewa Dao saat dia melanjutkan. Yang Qi adalah seekor ular besar yang tujuan utamanya adalah untuk melahap, lalu melahap lagi, dan setelah itu, melahap lebih banyak lagi. Akhirnya, dia sangat senang bahwa dia mencapai titik di mana dia merasa seolah-olah buah daunnya yang tak bernasib benar-benar penuh. Pada titik ini rasanya seperti akan meledak, yang akan membuatnya menjadi Godmeat. Saya telah mengkonsumsi ratusan ribu biji Dewa Dao, dan menyimpan lebih dari ratusan ribu di Cruiser of Civilization. Begitu saya kembali ke Liga Pertahanan Dao, saya bertanya-tanya seberapa kuat orang-orang saya nantinya. Saat ini, dia sangat kuat sehingga bahkan jika dia menghadapi dewa tak terukur yang jenius dengan konstitusi unik yang berada di tingkat puncak basis kultivasi mereka, dia masih bisa menginjak mereka dalam pertarungan. Itu berarti jika dia menghadapi Tuan Muda Daun yang sekuat dia sebelum pergi mengasingkan diri, dia bisa mengalahkannya. Perjalanannya ke surga Tusita benar-benar terbukti bermanfaat, dan begitu dia kembali, orang-orang yang mengenalnya pasti akan terpana. Di bawah, dia bisa mendengar suara pertempuran datang dari 36 patriark. Tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Yang Qi di atas sini menjadi semakin kuat. Versi emas. Dia tiba-tiba melihat benih Dewa Dao di tengah daun yang berwarna emas dan menyerupai Buddha duduk. Itu berdenyut dengan takdir yang sangat besar, dan begitu dia melahapnya, dia merasa tersapu oleh Dao surga. Hampir seolah-olah, ke depan, dia akan terus-menerus bertemu dengan item dewa yang bisa dia ambil hanya dengan mengambilnya. Saat dia melanjutkan, dia menyadari bahwa semua benih Dewa Dao di sini berwarna emas. Setelah melahap lebih dari 10.000 dari mereka, buah daunnya yang tak bernasib terasa begitu montok hingga sakit. Dia sekarang jauh lebih kuat, tetapi jantung daunnya bergetar seolah-olah ledakan sudah dekat. Baiklah, tidak akan lama lagi. Setelah hati Dao saya retak, saya akan semakin dekat ke tingkat Godmeat dan mungkin mulai membentuk dewa virtual. Mungkin aku harus membunuh beberapa dari 36 patriark itu. Itu benar-benar akan membuat Tuan Muda Daun turun sedikit. Dengan senang hati, dia terus memanjat lebih tinggi di pohon. Perlawanan semakin kuat, tetapi dia semakin kuat pada saat yang sama, memungkinkan dia untuk menembus langsung melalui kekacauan utama. Pada titik tertentu, mata tuannya berkilauan saat dia melihat benih Dewa Dao yang tergantung di batas paling atas pohon dewa hidup selamanya. Lebih tinggi, melampaui semua biji Dao Dewa emas yang tak terhitung jumlahnya, adalah versi yang lebih unggul. Itu tidak terlalu besar, bahkan, itu mirip bayi. Itu kristal, transparan, dan benar-benar murni dalam segala hal. Itu tidak memancarkan fluktuasi apapun untuk menunjukkan bahwa itu bahkan mengandung sedikit kekuatan. Namun, mata bayi itu gelap gulita, membuatnya tampak seperti bisa melihat semua ilusi dan menembus semua kebenaran di dunia. Dan mereka mengandung energi vital yang tampaknya dipenuhi dengan kedalaman kehidupan dan kematian universal. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?